guys, lagi bersama kami. Saya Christina Murni dengan NPM 220404020027, Prodi Akuntansi angka 22. Saya Noviana Dorti, NPM 220404020024, Prodi Akuntansi angkatan 2022. Pada video kali ini kami akan membahas tentang arti garam dalam ajaran Katolik. Untuk mengetahui lebih dalam tentang arti garam dalam ajaran Katolik, silakan kami begini. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Garam merupakan bahan pokok kehidupan manusia yang telah digunakan sejak zaman kuno untuk berbagai tujuan dan syarat makna spiritual. Dalam Alkitab, garam memiliki peran yang menarik dan seringkali bertentangan. Garam merupakan bahan pokok manusia dan telah digunakan sejak zaman kuno dalam berbagai kebudayaan sebagai bumbu, bahan pengawet, desinfektan, bahan dan upacara kurban sajian, dan juga sebagai alat tukar orang Ibrani baik selama masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru untuk menggunakannya. Dalam Imamat bab 2 ayat 13 dan Yeskiel bab 43 ayat 24 menunjukkan dengan jelas bahwa garam merupakan bahan kurban penting dalam agama orang Ibrani kuno, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kupersembahkan garam. Imamat bab 2 ayat 13. Juga garam harus ditaburkan di atas kurban bakaran. Yeskiel bab 43 ayat 24, dan juga menjadi bagian dalam ukupan yang dipersembahkan di bait Allah. Keluaran bab 30 ayat 35. Bahkan seorang bayi yang baru lahir dibaluri dengan garam, seperti yang bisa kita baca dalam Yeskiel bab 16 ayat 4. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih, juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibendungi dengan lampin. Di samping itu, garam juga memiliki makna simbolis yang digunakan secara luas dan berbagai macam arti di Israel kuno. Dalam kitab Bilangan dan 2 Tawarik memperkenalkan makna sebagai simbol penegasan suatu persahabatan antara pihak, disebut juga perjanjian garam. Bilangan bab 18 ayat 19 dan Tawarik bab 13 ayat 5. Pada kenyataannya, makan garam bersama pada zaman dahulu dan juga sampai sekarang adalah tanda persahabatan di beberapa wilayah di Mediterania. Menjelaskan makna garam dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 4, pada suatu hari ketika ia mengambil garam bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, pada permulaan ayat itu berbunyi zunalizomenos, yang secara literal berarti ketika mengambil garam, yang merupakan frase Yunani yang bermakna makan bersama. Karena bangsa Yunani menyajikan garam setiap kali mereka makan sebagai bumbu. Dalam Injil, kita bisa menemukan bahwa Yesus memanggil para muridnya sebagai garam dunia dengan menambahkan pernyataan berikut. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius bab 5 ayat 13. Markus bab 9 ayat 50, Yesus mengingatkan untuk selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seseorang dengan yang lain. Dalam konteks ini, garam digunakan untuk menunjukkan kapasitas untuk melihat, murni, dan membersihkan. Sama seperti api yang membakar ketidakmurnian dan mengubah segala sesuatu menjadi substansinya sendiri, yaitu dengan melahapnya. Maka garam mencegah kerusakan, menghentikan pembusukan, dan memelihara segala sesuatu yang kena garam itu. Singkatnya, garam melindungi sesuatu dari pembusukan. Maka sekali Yesus mengundang para akan menyedapkan hubungan seperti positif antara manusia dan mencegah komunitas menjadi rusak supaya komunitas itu terpelihara. Sekian video dari kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dadah guys.
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I